Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shirley Maratus Nurul Mukaromah, NIM D600244149. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya, yaitu membuat makalah material teknik yang berjudul Baja untuk Konstruksi Bangunan. Eh, dengan dosen pengampu Pak Ahmad Khalid Al-Ghofari. Yang pertama itu pendahuluan. Berdasarkan tipe dan struktur bangunan, sektor industri menjadi salah satu pengguna utama konstruksi baja karena membutuhkan ruang terbuka yang luas untuk mendukung aktivitas industrinya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, penggunaan bentang panjang antar kolom menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Bangunan baja memiliki keunggulan berupa kekuatan tarik yang tinggi, sehingga sangat cocok diaplikasikan pada struktur seperti bangunan industri berat, gedung bertingkat, sistem penyangga peralatan, infrastruktur jembatan, menara, terminal bandara, pabrik, pipa, dan sebagainya. Struktur baja sendiri merupakan bagian dari bangunan yang dibuat dari baja struktural, yaitu material baja yang dirancang dengan bentuk dan kandungan kimia tertentu sesuai kebutuhan proyek. Komponen utama baja struktural adalah besi dan karbon, namun juga dapat ditambahkan mangan, unsur paduan, dan bahan kimia lainnya untuk meningkatkan kekuatan serta daya tahannya. Seperti halnya proyek konstruksi lainnya, bangunan baja juga memiliki potensi resiko. Resiko diartikan sebagai kejadian atau kondisi yang tidak pasti yang dapat bertindak positif atau negatif terhadap pencapaian tujuan proyek. Resiko yang telah diidentifikasikan dan dianalisis dapat dikelola melalui proses manajemen risiko. Misalnya, dengan penyedia cadangan kontingensi. Sementara itu, risiko yang belum diketahui tidak dapat diantisipasi atau dikelola secara langsung, sehingga biasanya diatasi dengan mengalokasikan cadangan manajemen berupa dana, waktu, atau sumber daya tambahan. Kegiatan manajemen risiko bertujuan untuk membantu pelaku proyek mengenali berbagai jenis resiko dan menentukan solusi yang paling tepat. Proses ini juga berperan dalam mengidentifikasi sumber resiko, memprediksi dampaknya, serta merancang langkah-langkah penanganan yang sesuai. Manajemen resiko meliputi proses mengidentifikasi sumber ketidakpastian, identifikasi resiko, memperkirakan konsekuensi dari kejadian yang tidak pasti, serta menyusun strategi respon yang tepat. Proses ini dilakukan secara berulang sepanjang siklus hidup proyek berdasarkan umpan balik dari hasil aktual dan risiko yang muncul untuk memastikan tujuan proyek tercapai. Risiko sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan struktur baja. Dengan mengidentifikasi risiko sejak dini, potensi bahaya dapat diminimalkan melalui tindakan pencegahan yang tepat, sehingga manajemen risiko yang proaktif dapat diterapkan. Semua sumber risiko perlu diidentifikasi agar aktivitas proyek di pabrik baja dapat dikategorikan ke dalam risiko tinggi, sedang, atau rendah. Identifikasi risiko harus mencakup risiko internal, proyek, maupun eksternal. Yang pertama itu risiko eksternal, itu meliputi risiko politik, risiko ekonomi, risiko sosial, dan risiko cuaca. Yang kedua, risiko proyek diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu risiko waktu, yang kedua risiko biaya, yang ketiga risiko kerja, yang keempat risiko konstruksi, yang kelima risiko teknologi. Yang terakhir itu risiko internal, diklasifikasikan sebagai berikut. Risiko sumber daya, risiko anggota proyek, risiko lokasi konstruksi, dan yang keempat risiko dokumen dan informasi. Yang kedua adalah tinjauan struktur. Struktur baja adalah sistem rangka atau kerangka bangunan yang menggunakan elemen-elemen baja sebagai komponen utamanya untuk menahan beban dan gaya yang bekerja pada bangunan. Baja dipilih sebagai material struktur karena sifat-sifat mekaniknya yang unggul, seperti kuat tarik tinggi, duktilitas baik, homogenitas material, dan kemudahan dalam fabrikasi serta perkaitan. Dalam dunia konstruksi, struktur baja banyak digunakan untuk gedung bertingkat, jembatan, gudang hanggar, hingga infrastruktur industri. Secara umum, sistem struktur baja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan cara elemen-elemen bekerja. Yang pertama itu struktur rangka portal. Yang kedua, struktur rangka sederhana. Yang ketiga, struktur rangka berbracing. Yang keempat, struktur rangka kaku. Yang kelima, struktur rangka trus atau rangka batang.
Yang ketiga itu tinjauan properties. Material baja sebagai elemen struktur diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya, sifat tarik dan metode pembuatan seperti baja karbon, baja kekuatan tinggi rendah aluminium, baja karbon dengan kekuatan perlakuan panas, dan baja aluminium konstruksi perlakuan panas. Ini akan sangat memengaruhi sifat-sifat mekanis baja sebagai bahan konstruksi. Kekuatan material baja dalam menerima sangat ditentukan oleh sifat mekanisnya. Sifat mekanis suatu bahan adalah kemampuan bahan tersebut dalam memberikan perlawanan terhadap beban yang bekerja pada bahan tersebut. Sifat mekanis material baja struktural yang diperlakukan dalam perencanaan meliputi tegangan leleh, tegangan putus, modulus elastisitas, modulus geser, nisbah Poisson, dan koefisien pemuaian. Dan ini adalah contoh-contoh tabel sifat mekanis baja struktur berdasarkan mutu baja. Yang ini sifat mekanis baja struktur secara umum, dan yang ini sifat mekanis beberapa baja struktural berdasarkan ASTM untuk profil struktur gilas panas. Yang keempat itu proses pembuatan material. Teknologi pembuatan baja telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan industri besi dan baja. Proses pembuatan baja dimulai dengan bahan baku utama, yaitu besi kasar yang diperoleh dari proses peleburan besi. Baja adalah paduan, maaf, baja adalah paduan dari besi dengan kadar karbon yang dibatasi, biasanya kurang dari 2%. Proses pembuatan baja melibatkan beberapa tahapan utama yang mencakup konversi besi kasar menjadi baja yang diinginkan. Yang pertama itu konversi besi kasar. Proses dimulai dengan besi kasar yang telah dileburi dari biji besi dalam tungku peleburan dan sebagainya. Yang kedua itu proses pembuatan baja. Setelah besi kasar dipersiapkan, langkah berikutnya adalah memproduksi baja dengan memasukkan besi kasar ke dalam tungku pembuatan baja. Proses ini dapat menggunakan metode seperti proses Bessemer, proses open heart, atau proses elektrik dan sebagainya. Yang ketiga itu proses tambahan. Setelah baja tersebut berbentuk, proses lanjutan dapat meliputi pemurnian tambahan, pengaturan komposisi kimia melalui penambahan alloy atau paduan, dan proses pengolahan lainnya untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri atau aplikasi tertentu, dan seterusnya. Yang keempat adalah pengolahan panas dan pemrosesan akhir. Terakhir, baja dapat diolah lebih lanjut melalui proses pengolahan panas seperti pemanasan, pendinginan, dan pengolahan mekanis untuk membentuk produksi akhir part baja, dan seterusnya. Yang kelima itu performa material. Baja mempunyai sejumlah sifat yang membuatnya menjadi bahan bangunan yang sangat berharga dan banyak digunakan untuk struktur bangunan. Adapun performa baja tersebut adalah yang pertama kekuatan, kelenturan, kealotan, kekerasan, ketahanan terhadap korosi, dan yang terakhir itu liat. Yang pertama itu kuat. Sifat penting pada baja adalah kuat tarik dan seterusnya. Yang kedua itu kelenturan. Kelenturan itu didefinisikan sebagai sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa keruntuhan terhadap beban tarik. Yang ketiga itu kealotan. Pada umumnya baja bersifat sangat alot sehingga tidak cepat patah. Yang keempat itu kekerasan. Baja itu sangat keras sehingga sebagai bahan konstruksi baja mungkin saja untuk digunakan berbagai tujuan. Kekerasan baja adalah ketahanan baja terhadap besarnya gaya yang dapat menembus permukaan baja. Yang kelima itu ketahanan terhadap korosi. Tanpa perlindungan, baja sangat cepat berkarat. Yang terakhir itu liat. Baja struktur merupakan material yang liat, artinya memiliki kekuatan dan daktilitas. Yang keenam itu aplikasi material. Baja merupakan salah satu material konstruksi yang paling banyak digunakan di lapangan karena memiliki sifat mekanik yang sangat baik, seperti kekuatan tarik tinggi, daktilitas yang baik, dan kemampuan untuk menahan beban yang besar dengan dimensi relatif kecil. Dan seterusnya,
Ini penjelasan saya singkat karena durasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan eh, pada materi kali ini. Untuk lebih lengkapnya ada pada dokumen yang sudah saya unggah di Spada. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya recordnya ini berisik karena lagi di kampus, lagi melakukan kegiatan riset, dan ini daftar pustakanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.